Tahukah kalian bahwa terkadang hadiah terbesar ketika kita dapat mengunjungi suatu tempat yang tidak bisa lagi dikunjungi oleh orang lain? Mengingat beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengunjungi salah satu objek wisata alam yang berada di Sepaku, Kalimantan Timur. Namun, karena letaknya berada di area pembangunan IKN, maka sejak tahun 2020 lalu, tempat ini tidak bisa lagi dikunjungi. Dan suatu ketika teman saya berkata bahwa kita bisa mengunjunginya. Saya pikir dia sedang bercanda. Wah, dan ternyata tidak. Perjalanan kami mulai dari sini, di sebuah pom bensin dengan minimarket menjadi tempat kami berkumpul. Kami mengisi perlengkapan dan menunggu teman yang lain datang. Kami menggunakan jalur darat untuk menuju ke tempat wisata dengan kurang lebih 5 pengendara motor. Butuh waktu sekitar 2 jam perjalanan dari Balikpapan menuju ke Sepaku. Setelah sampai di Sepaku, kami beristirahat sejenak sambil menunggu warga lokal untuk mengantarkan kami ke tempat wisata. Ini saya udah nyampe di Sepaku, terus lagi nungguin orang sini, orang lokalnya yang menjadi tour guide yang mau ke Air Tombenus. Jadi kita tunggu aja dulu. Ini adalah Mas Reza dan temannya, seorang tour guide yang kami tunggu. Mereka adalah warga lokal asli dari Kabupaten Sepaku, dan mereka akan mengantarkan kami ke tempat air terjun Tombenus berada. Setelah beristirahat cukup lama, kami memulai perjalanan panjang menuju tempat wisata. Pemandu memberitahu kami bahwa perjalanan akan cukup sulit, apalagi dengan jenis kendaraan yang kami pakai saat ini. Awalnya kami belum paham apa yang dimaksud oleh pemandu. Setelah kami jalan melewati di sebuah pedesaan dan masuk di sebuah ladang sawit dengan jalan mayoritas masih tanah, kami akhirnya paham apa yang dimaksud oleh pemandu kami. Ternyata Sepaku semalam terjadi hujan yang mengakibatkan sebagian besar jalan masih tampak sangat becek. Dan benar saja, baru mulai berjalan, di sela-sela roda motor kami sudah terisi penuh oleh lumpur. Kami harus berhenti sebentar untuk membersihkan, kemudian melanjutkan perjalanan dengan saling membantu satu sama lain. Dan lebih dari 1 jam, akhirnya kami lolos dari tantangan itu. Anaknya, bapaknya. Jadi ntar itu kita udah ngelewatin berbagai rintangan, becek sekali, becek banget pokoknya. Kami sampai di tengah bukit dengan hamparan luas menjadi tempat istirahat kami. Perjalanan masih belum selesai, kami harus melanjutkannya. Di tengah perjalanan, kami menemui seorang penjual keliling, dan kami berhenti sejenak untuk sekedar mengisi perut yang tampak sudah mulai lapar. Setelah terasa cukup, kami melanjutkan perjalanan lagi. Tampaknya di jalur ini kami harus tetap waspada, karena cukup banyak truk besar melintas. 30 menit berjalan, akhirnya sedikit lagi kami sampai. Derasnya air terjun sudah terdengar. Pemandu berkata, hanya perlu sedikit lagi masuk ke hutan, maka kami akan sampai ke tujuan. Jadi ini kita tadi ada berapa 7, 8, 9 orang.
kita udah nyampe di air Tambinus akhirnya setelah kita memutari tempat tujuannya. Dan inilah air terjun, masih sangat asri sekali soalnya di sini belum ada yang rawat, jadinya kita harus sedikit usahanya, lebih sedikit lagi, lebih keras lagi maksudnya kalau untuk mau ke sini. Jadi seperti apa sih nanti kalau untuk yang di atas? Ayo. Kami harus masuk ke hutan dan melangkah dengan hati-hati. Oh, udah. Kami sampai, dan ini adalah air terjun Tambinus, tempat tujuan kami. Wah, masih tampak menakjubkan. Jadi tadi kita udah berenang, udah nyemplung dan foto-foto dan buat video juga. Jadi ya kalau di sini emang treknya sulit banget karena emang harus mutarin, karena kalau dari pos satpam yang di depan sana itu nggak boleh. Jadi kalau ke sini ya mendingan pakai orang lokal aja, dibayar. Jadi terima kasih udah ngikutin perjalanan saya ke Tasik sebenarnya. Jadi see you next time. Dan ini adalah akhir dari perjalanan kami. Sejauh yang kami rasakan, ini perjalanan yang melelahkan, namun tetap menyenangkan. Air terjun Tambinus, perjalanan yang tidak akan kami lupakan. Terima kasih sudah menyaksikan perjalanan kami. R2 Tim pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.